Perhatian untuk wisudawan. Siap! Gerak! Wisudawan wisudawati memasuki ruangan. Maju! Dan
Lapor upacara wisuda dan pelantikan siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Polri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! laporan komandan upacara. Lapor upacara wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut ke-36 program diploma 3 dan sarjana terapan Politeknik Maritim AMI Makassar. Siap! Laksanakan. Laksanakan!
Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa dan arwah pahlawan kita yang telah membangun negeri dan bangsa ini, marilah kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan laporan pendidikan oleh Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pendidikan Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar para wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut ke-36 Politeknik tahun akademik 2024-2025. Hari Sabtu 20 Desember 2025 di Kantor Kabupaten Makassar. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek selaku Inspektur Upacara, Bapak Kepala Badan Nasional Sertifikasi dalam Profesi, Bapak Gubernur apa yang mewakili, Bapak Wali Kota apa yang mewakili, para pimpinan di jajaran TNI Polri, Bapak Kepala LNI Wilayah 9 Sultan Babaran, Bapak Kepala Kantor Saiban dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Ibu Ketua Yayasan Banjar Keranjang, Bapak Ketua Harian DPKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan BUMN dan perusahaan layanan, para orang tua wisudawati yang berbahagia, segenap pimpinan tenaga dan staf ahli Polimarin AMI Makassar, satu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2028 tentang layanan. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. 4. Rekomendasi LDRT Wilayah 9 Nomor 10279 garing LL 9 garing DT 048 2025. 2. Program Pendidikan Tinggi Bekasi bidang transportasi laut dan logistik. 1. Diploma 3 Prodi Manajemen Pelabuhan. 2. Diploma 3 Prodi Studi Nautika AMT 3. Diploma 3 Prodi Kemistrian Kapal APT 3.
Sarjana Penerapan Prodi Transportasi Laut. 5. Sarjana Penerapan Prodi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal ATT 3. 6. Diploma 3 Prodi Manajemen Logistik. 7. Sarjana Penerapan Prodi Bisnis dan Logistik Maritim. 8. Program Magister Penerapan Pengisian Inovasi dan Teknologi. 9. Sarjana Penerapan Prodi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal AND 3. 3. Pengembangan program pendidikan vokasi Diklat Kepelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 1. Sejak tahun 2012 menyelenggarakan diklat terhadap apa etis BRN di MBSSS dan RN sesuai STJW 1978 dan amandemennya, serta diklat resertifikasi atau TOR. 2. Tahun akademik 2024-2025 menyelenggarakan program Magister Terapan Pemasaran Inovasi dan Teknologi dengan konsentrasi bisnis maritim dan manajemen transportasi laut. Pada tahun akademik 2025-2026 telah menyelenggarakan proses pembelajaran angkatan ketiga. 3. Tahun akademik 2025-2026 kami telah membuka pendaftaran catat-catat untuk program studi sarjana terapan teknologi rekayasa operasi kapal T4 Nautika. Tahun akademik 2025-2026 telah menyelenggarakan 5 program diklat tanker sesuai SCTW 1978 dan amandemen. 5. Pada tahun akademik 2025-2026 Politeknik Maritim Ami Makassar telah memperoleh SK lisensi sebagai penyelenggara lembaga sertifikasi profesi LSD dari BNSP yang akan diserahkan pada hari ini oleh Ketua BNSP. 6. Pada tahun akademik 2026 akan mengusulkan penambahan prodi baru program sarjana terapan pariwisata maritim. 7. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebijakan direktur telah memberi apresiasi kepada tenaga pendidik, dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan full dari lembaga penilaian sebagai berikut. Untuk jenjang sarjana strata 1 S1 sebanyak 9 orang, untuk jenjang program magister S2 sebanyak 20 orang, untuk jenjang program doktor S3 sebanyak 15 orang. 8. Jumlah wisudawan pada tahun ini adalah 300 orang dan sebanyak 43 orang telah bekerja. Dengan demikian, suatu kebanggaan bagi kami sebagai pimpinan dan Civitas Akademika dalam persentase 15% telah terserap pada berbagai instansi atau perusahaan. 4. Lulusan tahun akademik 2005-2026 yang meluluskan program diplomatika ke-36 dengan lulusan angkatan 5 sarjana terapan. Program sarjana terapan transportasi laut masing-masing terdiri atas 1. Diploma 3 program studi manajemen pelabuhan 33 orang. 2. Diploma 3 program studi nautika 83 orang. Diploma 3 program studi pemesinan kapal 85 orang. Diploma 3 program studi manajemen logistik 2 orang. Sarjana terapan program studi transportasi laut 103 orang, jumlah 306 orang. 5. Selanjutnya, pada tahun akademik 2025-2026 jumlah lulusan polimaris sebanyak 306 orang kami serahkan kepada IKA Polimaris Ami Makassar, Bapak Dr. Junaidi Esos MM. Maka alumni polimaris menjadi 13.786 orang untuk dilakukan pembinaan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada orang tua, wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat Bapak Ibu orang tua yang anaknya diwisuda dan dilantik sebagai perwira transportasi laut. Apalagi bila wisudawan wisudawati lebih cepat mendapat pekerjaan, maka hal untuk memberikan ungkapan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan ridha Allah kepada orang tua dan seluruh keluarga. Demikian laporan kami. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara kiranya berkenan
wisuda 306 orang lulusan sekaligus melantik perwakilan wisudawan menjadi perwira transportasi laut. Makassar 20 Desember 2025 Direktur Dr. Insinyur Haji Amri ST NN NRPC Wikia Menko PTK 043337 5055 11 30123 selesai. Pelaksanaan pelantikan. Persiapan wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut tahun akademik 2024-2025. Perwakilan tampil ke depan dan laporan. Laksanakan. Pernyataan pelantikan perwira transportasi laut oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025 bertempat di Sandek Ballroom Claro Hotel. Saya Profesor Dr. Khairul Munadi STMN, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara mewisuda dan melantik perwira transportasi laut lulusan Politeknik Maritim AMI Makassar tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Makassar 20 Desember 2025, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Khairul Munadi STMN. Pelaksanaan pelantikan ditandai dengan pemasangan tanda pangkat perwira dan pengalungan medali oleh Inspektur Upacara.
Perwakilan kembali ke tempat semula. Penyematan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balikan. Balikan. Hei. Dua, di, maju. Hei. Pataga Politeknik Maritim Ami Makassar mengambil tempat. Ya, berang. Angka, tiga, maju. Jalan. Haluan, jalan. Jalan. Angka, tiga, maju. Jalan. Jalan. Cepat. Jalan. Berhenti. Jalan. Perwakilan pemuda tampil ke depan dan ngobrol. Lapor pengucapan Ikrar Perwira Transportasi Laut. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengucapan ikrar perwira transportasi laut diikuti oleh wisudawan wisudawati. Ikrar Perwira Transportasi Laut. Kami Perwira Transportasi Laut. Satu. Taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta membela kejujuran. Kebenaran dan keadilan. Dua. Taat dan setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tiga. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik bangsa. Serta Korps Perwira Transportasi Laut. Menjunjung tinggi kehormatan alma mater. Demi persatuan dan kebersamaan. Pengucapan ikrar perwira transportasi laut telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pataga kembali ke tempat semula.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, para pimpinan di jajaran TNI dan Polri yang telah berhadir, Bapak Kepala Kantor Pusat Bandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Bapak Kepala Leliti Wilayah 9, Bapak Ketua Harian DPKP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan BUMN dan pusat pelayaran yang sudah berhadir, para orang tua, wisudawan, wisudawati yang tentu saja paling berbahagia di pagi hari ini, segenap unsur pimpinan, pembina, tenaga pendidik, serta staf ahli Polimarin AMI Makassar, dan tentu saja yang kita banggakan bersama, adik-adik yang telah diwisuda baru saja pada pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada upacara yang penuh makna ini, upacara pelantikan perwira transportasi laut sekaligus wisuda ke-36 Politeknik Maritim AMI Makassar dalam suasana yang sangat hikmat dan membanggakan. Atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, izinkan saya mengawali sambutan ini dengan apresiasi yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Politeknik Maritim AMI Makassar. Politeknik Maritim AMI Makassar telah menunjukkan kontribusi yang konsisten dan nyata dalam memajukan pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia. Kampus ini tidak sekedar mencetak lulusan, tetapi membentuk profesional maritim yang disiplin, berkarakter, dan memegang teguh standar keselamatan, nilai-nilai yang menjadi fondasi kepercayaan di dunia pelayaran. Untuk itu, mari kita tepuk tangan sebagai apresiasi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, peran Politeknik Maritim AMI Makassar sangat strategis. Ia menjadi bagian penting dari ekosistem nasional penyiapan sumber daya manusia maritim yang menjaga konektivitas laut, menopang industri, dan membawa nama baik Indonesia di perairan dunia. Apresiasi ini juga saya sampaikan pula kepada jajaran pimpinan, dosen, instruktur, dan tenaga pendidikan yang dengan penuh dedikasi dan keteladanan menjaga mutu pendidikan vokasi kemaritiman. Apa yang kita saksikan hari ini adalah hasil dari kerja panjang, kerja disiplin, dan kerja penuh tanggung jawab.
Hadirin yang kami muliakan, kepada para orang tua dan keluarga wisudawan, wisudawati, izinkan saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Keberhasilan anak-anak kita hari ini adalah buah dari doa, pengorbanan, dan keteguhan keluarga. Profesi maritim menuntut disiplin dan mental yang kuat, dan dukungan keluarga adalah pelabuhan pertama yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mempercayakan putra dan putri terbaik kepada Politeknik Maritim AMI Makassar, dan terima kasih telah menjadi sumber semangat yang tak pernah putus. Untuk itu mohon juga tepuk tangan kepada orang tua. Para wisudawan dan perwira transportasi laut yang saya banggakan, setelah ucapan kepada institusi yang telah membentuk saudara dan kepada para orang tua kalian semua, izinkan pula saya kini berbicara langsung kepada Anda semua, karena hari ini sejatinya adalah hari kalian semua. Hari ini kalian tidak hanya diwisuda. Hari ini kalian dilantik sebagai perwira transportasi laut. Artinya, mulai hari ini pula, identitas dan tanggung jawab saudara berubah secara mendasar. Menjadi perwira transportasi laut bukan profesi biasa. Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim. Dan laut adalah urat nadi bangsa kita. Di atas lautlah logistik bergerak, keselamatan dipertaruhkan, dan kedaulatan negara juga dijaga. Karena itu, setiap keputusan yang kelak Anda ambil di atas kapal menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah keselamatan manusia. Yang kedua, keberlanjutan pelayanan. Yang ketiga, kelancaran sistem logistik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah martabat Indonesia di mata dunia. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan banggakan, dunia yang kalian masuki adalah dunia yang sedang berubah cepat. Kita berada di era ekonomi biru, di mana laut tidak lagi dipandang sekadar ruang eksploitasi, tetapi laut juga merupakan ruang masa depan yang harus dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, sektor maritim juga tengah memasuki era transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Navigasi cerdas, sistem keselamatan berbasis data, efisiensi energi kapal, predictive maintenance, hingga otomasi pelabuhan bukan lagi konsep masa depan. Itulah realitas yang akan kalian hadapi sebentar lagi. Karena itu, saya ingin menegaskan satu pesan penting. Adik-adik sekalian, tidak dipersiapkan hanya untuk menjadi operator kapal, tetapi juga untuk menjadi pengelola sistem dan pengambil keputusan dalam maritim modern. Artificial intelligence tidak menggantikan perwira laut. Artificial intelligence justru membutuhkan perwira laut yang berpikir jernih, beretika, dan bertanggung jawab. Para wisudawan yang saya banggakan, ilmu dan keterampilan dapat terus ditingkatkan. Namun, integritas, disiplin, dan kepemimpinan hanya bisa dibuktikan dalam situasi nyata. Di laut tidak ada ruang untuk kelalaian. Di laut, karakter kalian akan diuji, bukan hanya pengetahuan. Untuk itu, jagalah integritas saudara, bahkan ketika tidak diawasi pun.
pegang teguh disiplin, bahkan dalam kondisi paling sulit. Dan jadilah perwira yang selalu menempatkan keselamatan di atas segalanya. Izinkan saya berbagi satu refleksi. Dalam beberapa perjalanan ketika menjalankan tugas, saya sempat bertemu banyak lulusan dan profesional. Dari mereka saya belajar bahwa yang membedakan lulusan biasa dan lulusan yang berpengaruh bukanlah semata kecerdasannya, tetapi sikapnya saat menghadapi tekanan. Di laut, adik-adik sekalian akan menghadapi cuaca buruk, keterbatasan, dan keputusan yang harus diambil cepat. Pada saat-saat itulah nilai yang ditanamkan di kampus ini dan keluarga akan berbicara. Ilmu memberi saudara kemampuan, tetapi karakter memberi kalian arah. Adik-adik para perwira transportasi laut yang kami banggakan, kepemimpinan di laut memiliki makna yang sangat jelas: command, decision, dan accountability. Command berarti memimpin dengan tenang dan tegas. Decision berarti mengambil keputusan berbasis data, pengalaman, dan etika. Dan accountability bermakna siap bertanggung jawab atas setiap keputusan. Inilah kepemimpinan perwira laut, bukan tentang jabatan, tetapi tentang trust, tentang kepercayaan. Adik-adik yang kami banggakan, kemanapun nantinya kalian akan berlayar, baik di perairan nasional maupun di perairan internasional, ingatlah bahwa Anda sekalian membawa nama baik alma mater, membawa harapan keluarga, dan juga kehormatan Indonesia. Jadilah perwira laut yang unggul dalam kompetensi, kokoh dalam karakter, dan nyata dalam memberi dampak. Negeri ini tidak hanya membutuhkan pekerja laut, tetapi juga membutuhkan pemimpin-pemimpin laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, mari sejenak kita tundukkan kepala, tenangkan hati kita. Saya berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan ini kami akan memimpin doa menurut syariat Islam, dan kepada hadirin hadirat non muslim kiranya dapat menyesuaikan doa menurut agama keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu nasibah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa asmi sultan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Desember 2025 yang bertepatan 30 Jumadil Awal akhir 1447 Hijriah, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut Politeknik Maritim Amin Makassar yang ke-36. Ya Allah, kami memohon mudahkan dan lancarkan acara yang kami selenggarakan hari ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya Engkaulah yang memegang kekuasaan di atas segalanya, sehingga
wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut Politeknik Maritim AMI Makassar pada hari ini dapat terselenggara atas izin. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan serta rahmat-Mu kepada kami semua, terkhusus yang ada di acara ini. Ya Allah, yang Maha Pemberi karunia, kami memahami dan menyadari bahwa wisudawan dan wisudawati yang baru selesai menyelesaikan studinya di Politeknik Maritim AMI Makassar ini adalah hamba-hamba yang membutuhkan bimbingan dan petunjuk-Mu. Oleh karena itu, bimbing dan berikanlah petunjuk-Mu kepada wisudawan dan wisudawati serta kami semua agar mendapat kemudahan dalam meraih dan mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Wahai Zat yang Maha Pemberi karunia, Ya Allah yang Maha Perkasa, kami menyadari bahwa semua karunia tanpa berkah-Mu hanyalah fata wahulana tak bermakna. Segala abdi tanpa restu akan sirna diterlampaui, serta segala dosa tanpa ampunan-Mu hanya kefasikan tanpa ridho-Mu. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan iman dan ketabahan hati dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Lapangkanlah jalan dan kemudahan kepada kami, kepada wisudawan dan wisudawati, serta seluruh sivitas Akademika Politeknik Maritim AMI Makassar, agar semakin jaya ke depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta semakin berkualitas dalam iman dan ilmu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan. Dan segenap tamu undangan yang terhormat, masih mau nyanyi nih? Dan kelipin tanah jauh besar, satu dengan bagai ciuman yang pedang. Biasa kembali ke jiwa mudaku, karena tersentuh amanah seperti kopi kamu bersama. Sa
dedikasi, kerja keras serta prestasi akademik dan non-akademik yang telah ditorehkan oleh para wisudawan-wisudawati selama menempuh pendidikan di kampus Politeknik Maritim AMI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan daftar wisudawan-wisudawati terbaik untuk tahun 2020. Wisudawan-wisudawati lulusan terbaik Politeknik Maritim AMI Makassar tahun akademik 2024-2025. Kriteria penilaian: 1. Lulusan telah bekerja. 2. Indeks prestasi kumulatif. 3. Masa studi. 4. Prestasi mahasiswa non-akademik. Salah satu tambahan yaitu lulusan yang telah bekerja. Untuk yang pertama, program studi manajemen pelabuhan. Jadi diharapkan nanti yang disebut namanya akan tampil ke depan. Peringkat kelima dengan IPK 3,72. Predikat kelulusan dengan pujian atas nama Saprudin, tempat tanggal lahir Leko Kadai 5 Mei 2001, anak pasangan dari Kasman Lilileri dan Ibu Wa Nuriasa, asal daerah Maluku Utara. Lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT Asia Trans Samudra Logistik. Peringkat keempat dengan IPK 3,78. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Afriani, tempat tanggal lahir ujung 31 Mei 2000, anak pasangan dari Bapak Ismail dan Ibu Hasliana, asal daerah Kabupaten Selayar. Lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT Bakti Lautan Persada. Peringkat ketiga dengan IPK 3,84. Predikat kelulusan dengan pujian atas nama Siti Iswahyuni, tempat tanggal lahir Kalibatuan 2 Maret 2004, anak pasangan dari Bapak Haryono dan Ibu Murtini, asal daerah Kabupaten Sopeng. Lokasi praktek KSOP kelas 2 Kendari. Peringkat kedua dengan IPK 3,91. Predikat kelulusan dengan pujian atas nama Anindita Putri Pramesti, tempat tanggal lahir Kendari 26 April 2002, anak pasangan dari Bapak Abdul Halim dan Ibu Lilis Adeling Tias, asal daerah Kabupaten Luwu Utara. Lokasi praktek PT Pelindo Terminal Peti Kemas Newport Makassar. Peringkat pertama dengan IPK 3,91. Predikat kelulusan dengan pujian atas nama Muhammad Akbar Abdullah, tempat tanggal lahir Andoenja 3 Februari 2005, anak pasangan dari Bapak Haji Najamuddin dan Ibu Hajaniha, asal daerah Kabupaten Kolaka Timur. Lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT Satria Samudra Lines.
Untuk prodi yang kedua, program studi Nautika. Peringkat kelima dengan IPK 3,64, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Fadil Setiawan, tempat tanggal lahir Tondronge 30 Oktober 2002, anak pasangan dari Bapak Sudirman dan Ibu Sarmi, asal daerah Kabupaten Sidrap, lokasi praktek Shanghai International City. Berikutnya peringkat keempat dengan IPK 3,69, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Julian Agus, tempat tanggal lahir Pengusiran 16 Juli 2002, anak pasangan dari Bapak Agustan dan Ibu Salma, asal daerah Pengusiran Provinsi Jambi, lokasi praktek PT Hari Baru Indonesia. Peringkat ketiga dengan IPK 3,69, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Basir Rahman, tempat tanggal lahir Makassar 10 November 2000, anak pasangan dari Bapak Abu Nawas Matta dan Ibu Nurbaya, asal daerah Kabupaten Bulukumba, lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT TGS Merit Indonesia. Peringkat kedua dengan IPK 3,71, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Lydia Hikmasari, tempat tanggal lahir Makassar 2 Oktober 1999, anak pasangan dari Bapak Maulid dan Ibu Hajah Ida Darlia, asal daerah Kota Makassar, lokasi praktek PT Bahari Nusantara. Peringkat pertama dengan IPK 3,71, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Wahyu Syawal, tempat tanggal lahir Pulau Pasi 15 Juni 2002, anak pasangan dari Bapak Mama Ilyas dan Ibu Mayang, asal daerah Kabupaten Selayar, lokasi praktek PT Sinar Bintang Samudra. Untuk yang ketiga, program studi permesinan kapal. Peringkat kelima dengan IPK 3,50, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Muhammad Fasli, tempat tanggal lahir 10 Maret 2003, anak pasangan dari Bapak Bundu dan Ibu Hanisa, asal daerah Kabupaten Emrekan, lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT Warna Nusa Sentana. Peringkat keempat dengan IPK 3,53, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Fatri Alfiansa, tempat tanggal lahir Malang Butung 18 November 2003, anak pasangan dari Bapak Den Sigoa dan Ibu Nurlina, asal daerah Kabupaten Selayar, lokasi praktek PT Sinar Bintang Samudra. Peringkat ketiga dengan IPK 3,54, predikat kelulusan dengan pujian atas nama Dedi Ija Wahyudi, tempat tanggal lahir Selayar 18 Mei 2004, anak pasangan dari Bapak Muhammad Asikin dan Ibu Nurmina, asal daerah Kabupaten Selayar, lokasi praktek PT Citra Niaga Mandiri.
Peringkat kedua dengan IPK 3,55. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Muhammad Imadul Fajri. Tempat tanggal lahir Selayar 25 Mei 2005. Anak pasangan dari Bapak Muhammad Taslim dan Ibu Raja Siang. Asal daerah Kabupaten Selayar. Lokasi praktek PT Citra Niaga Mandiri. Peringkat pertama dengan IPK 3,60. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Reza Sarif. Tempat tanggal lahir Cendrana 30 Mei 2004. Anak pasangan dari Bapak Sarifuddin ST dan Ibu Amanah. Asal daerah Kabupaten Sopeng. Lokasi praktek Sikon Sipin Group. Berikutnya program sarjana terapan transportasi laut untuk yang program modern. Peringkat kelima dengan IPK 3,83. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Subhan. Tempat tanggal lahir Makassar 20 November 2001. Anak pasangan dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Hartatia. Asal daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Lokasi praktik dan tempat bekerja sekarang PT Sahra Bangka Sukses. Peringkat keempat dengan IPK 3,86. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Ana Mardiana. Tempat tanggal lahir Karo 27 Agustus 2003. Anak pasangan dari Bapak Jumardi Mase dan Ibu Sahlan Sidik. Asal daerah Maluku Utara. Lokasi praktek dan tempat bekerja sekarang PT Peta Al-Mahira Sejahtera. Peringkat ketiga dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Ana Lisa. Tempat tanggal lahir Bulukumba 8 Januari 2001. Anak pasangan dari Bapak Ahmad dan Ibu Mulyati. Asal daerah Kabupaten Bulukumba. Lokasi praktek PT Pelayaran Nusantara Penujuan. Peringkat kedua dengan IPK 3,98. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Cantika Sulfia. Tempat tanggal lahir Limbang Panai 8 Oktober 2002. Anak pasangan dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Nur Haida. Asal daerah Kabupaten Goa. Lokasi praktek PT Pelindo Subholding Multi Terminal Breaks Balikpapan. Peringkat pertama dengan IPK 3,98. Predikat kelulusan dengan ujian atas nama Hasmila. Tempat tanggal lahir Paseno 23 Maret 2003. Anak pasangan dari Hasbullah dan Ibu Senat. Asal daerah Kabupaten Sidrap. Lokasi praktek dan tempat kerja sekarang PT Sukopindo Cabang Makassar. Untuk berikutnya perwakilan dari program Ali Ginjal. Satu dengan IPK 3,99. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
atas nama Muhammad Amin. Tempat tanggal lahir di Padang 28 Januari 1986. Anak pasangan dari almarhum Kapten Nurdin Muin dan Ibu almarhum Samsia Sohna. Asal daerah Kabupaten Buton Utara. Lokasi praktek dan tempat kerja sekarang sebagai aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 20 Desember 2025. Tertanggal Direktur Dr. Insinyur Haji Amri SE, ST, MN, MAP, Sirfi, Cecia, NUPTK 433-7506-511-30123. Selesai. Terima kasih.
Oke, ahli jenderal. Ini sudah paketnya? Siap sudah. Di Masen. Hah? Dinas Perhubungan Udara. Oh, Siap. saya tahu banyak tingkat Tingkatan ahli jenjang. Ahli jenjang. Mereka sudah ada. Oh, SM. Kamu tingkat berapa? Tingkat 1. Oh, Tingkat 1 juga. Transportasi laut. Siap. Tingkat 1. Transportasi laut. Di bawah ini. kamu tingkat berapa? Ini dua. Dua. Yang sudah bikin tingkat berapa? Siap. Bikin dari mana? Siap Maluku Utara. Oh, belum. Ini? Siap Maluku Utara. Siap Balikpapan, Pak. Oh, di Balikpapan ya. Siap, Pak. Siap, Balikpapan di perusahaan kami. Bagian pelayan. Siap. Harus menyelesaikan problem. Siap. Izin Pak, motor dulu. Ya, kita. Saya, Dr. Insinyur Haji Amrin SPSTNM MAPS S3, selaku Direktur Perdagangan Marine Angkatan dengan ini, menyerahkan alumni Perdagangan Marine Angkatan tahun 2025 sebanyak 300 pengamaran terdiri dari Prodi Manajemen Keuangan sebanyak 23, Prodi Studi Nautika sebanyak 83, Prodi Pendidikan Kapal sebanyak 85, Prodi Transportasi Program Reguler sebanyak 62, Prodi Transportasi Laut Program Jenjang sebanyak 41 orang, Prodi Manajemen Logistik sebanyak 2 orang. Kepada mereka, Politeknik Maritim kami Makassar, Dr. Junaidi Yusuf untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap alumni tersebut sebagaimana amanah tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita bersama. Atas nama Presiden Dr. Insinyur Haji Amrin SPSTNM dan MAPS juga dan Presiden saya silakan. Saya terima untuk alumni sebanyak 306 orang yang akan kami bina sampai ke jenjang pekerjaan sesuai dengan program Pak Direktur di Perhubungan Indonesia.
Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati juga teman-teman, tentunya para wisudawan wisudawan ya pada hari ini. Kami sampaikan kepada Pak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Khairul Munadi. Sampaikan juga kepada Bapak Amrin selaku Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, sekaligus Ketua Dewan Pengarah LSP Poli Marin. Saya sampaikan sedikit ke Pak Amrin, pergi ke Tamrin untuk buat konten. Selamat pagi Pak Amrin dan salam kompeten. Kemudian pada para Wakil Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, selaku anggota Dewan Pengarah LSP, Bapak Anwar Tahir selaku Ketua LSP Poli Marin, serta jajaran pengelola LSP. Ini perlu disambang sedikit kalau ketua LSP ini. Burung camar terbang tinggi sambil beraksi. Bapak Anwar si sobat sertifikasi. Kemudian juga ada Pak Andi Lukman selaku Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi Selatan. Pak Budiawan Basuki dan Rindam 14 Makassar. Dari Pak YNN, Pak Agung Prabowo, dan Kepala Direktur Politeknik di wilayah Sulawesi Selatan. Atas terbentuknya LSP resmi memperoleh lisensi dari BNSP. Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor kemaritiman merupakan salah satu sektor strategis nasional. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar. Pertama-tama, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul pada acara wisudawan dan pelantikan perwira transportasi yang tidak mudah. Kalian telah siap untuk mengembangkan tugas sebagai perwira transportasi yang profesional dan berintegritas. Semoga ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan dapat membawa kalian menuju kesuksesan dan kemajuan di masa depan. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Politeknik Maritim AMI Makassar yang telah konsisten mencetak sumber daya manusia yang unggul, profesional, serta berdaya saing global. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Indonesia National Shipowner Association atau sering disebut INSA adalah organisasi yang mewadahi para pemilik kapal nasional yang ada di Indonesia. Kami dari DPC INSA Makassar ingin menegaskan satu hal, bahwa industri pelayaran nasional yang saat ini masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga pelaut yang baru, khususnya lulusan dari Politeknik Maritim AMI Makassar. Atas nama DPC INSA Makassar dan rekan-rekan agar bergabung dan bekerja di perusahaan pelayaran nasional, kami percaya bahwa kurikulum yang terintegrasi di kampus ini telah memberikan Anda dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional, maksud saya sesuai kebutuhan operasional, baik di kantor maupun di kapal. Jadi, yang terhormat Kepala Lembaga Sertifikasi dan Promosi, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi
Politeknik Maritim AMI Makassar, yang terhormat Ketua DPC INSA Makassar, yang terhormat Bapak Petinggi TNI dan Polri, yang terhormat Kepala KSOP Utama Makassar, dan para pemimpin perguruan tinggi serta para tamu undangan yang hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri, angkatan 2008, kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, asal dari Pinrang. Tadi mungkin adik-adik sudah melihat beberapa bisnis dari Indo Group. Itu ada total 6 perusahaan di bawah naungan Indo Group ini. Dan alhamdulillah 80% itu adalah alumni yang mengulang. Semua total karyawan sekarang itu 250 orang. 80% itu adalah alumni dari Polimarin. Kebetulan sekarang itu untuk adik-adik yang jurusan nautika dan teknik itu, kita sekarang itu memiliki 6 armada tanker. Satu di antaranya masih sementara proses pembangunan. Itu kapasitasnya 2.500 KL. Itu kapal baru yang kapal baru. Untuk divisi tank itu kita sekarang kebetulan sudah memiliki sekitar 17 unit tank untuk di Kendari dan Morowali. Dan di pariwisata ini kebetulan homesnya itu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Totalnya sekarang tahun 2026 itu total itu 20. Jadi kenapa saya ceritakan adik-adik semuanya? Kenapa saya berdiri di sini untuk memotivasi adik-adik? Saya dulu kuliah di AMI itu, mohon maaf, 7 tahun. Masuk 2008, selesai 2015. Jadi adik-adik yang mungkin merasa, saya agak kurang nih, jangan patah semangat dulu. Karena contohnya saya 7 tahun kuliah loh. Tapi alhamdulillah bisa berdiri di tempat ini. Itu satu kebanggaan bagi saya. Tapi satu yang saya minta sama adik-adik semuanya di sini, satu hal yang selalu saya pegang begitu, jadikan ibumu raja, maka rezeki kamu akan seperti raja. Sepintar apapun kita, kalau kita nggak berbakti sama orang tua, itu nggak bakalan ada. Saya pastikan. Dan itu yang kita terapkan semuanya sama di kantor ini. Baik, kebetulan hadir juga DPR kami. Itu yang kami terapkan. Ibu itu di atas segala-galanya. Kepintaran kami ini itu nggak ada bapaknya. Jadi saya harap sama adik-adik, apapun itu selalu minta doa sama orang tua. Itu yang pertama dulu. Pendidikan itu bagian dari proses kita. Pengalaman itu bagian dari proses. Jadi saya berharap sama adik-adik yang baru lulus ini terus mengabdi diri, terus semangat, baik dari ilmu di lapangan, baik yang pelayaran atau ilmu yang itu harus dibayar semua. Karena kita nggak ada tahu entah kita bisa menjadi apa. Tapi jadi nanti kita ini sistem rekrutmennya itu rata-rata ijazah presiden. Jadi nanti adik-adik yang baik jurusan KLK, nanti teknik, kebetulan kita ada 2 kapal yang baru di Jepang 1 unit, yang sementara proses pembangunan insya Allah nanti itu selesai di bulan 4 itu pasti akan ada rekrutmen. Nanti akan saya mau ambil saya boleh nanti. Pasti ada penambahan cabang juga. Kita ada kebetulan ada jasa keagenan juga di Kendari sama Morowali. Jadi untuk adik-adik KLK itu ada sebenarnya ada beberapa
Jadi nggak mesti jadi karyawan, nggak mesti. Juga buka usaha keagamaan itu boleh dilakukan. Kan sudah paham semua. Begitu lah. Jadi nanti yang mau sama saya boleh. Semoga penghormatan ini bisa menjadi motivasi yang berkata berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan kegiatan ini? Ya saya bersyukur ya, alhamdulillah luar biasa. Saya mendapatkan gambaran yang sesungguhnya bagaimana kiprah ya Poli Marim ini sejak didirikan tahun 1963 ya sampai dengan sekarang. Ternyata sangat krusial ya dalam membangun sumber daya manusia kemaritiman di Indonesia gitu ya. Saya tadi berinteraksi ya dengan banyak pihak yang menguatkan bahwa Poli Marim memang sudah melakukan ya ataupun berkontribusi banyak dalam menciptakan sumber daya manusia di bidang kemaritiman. Dan yang luar biasa juga keberserapan ya, lulusan ya terhadap dunia kerja. Saya mendengar tadi dari Pak Direktur malah ada yang tidak sempat ikut wisuda karena sudah harus ya, bekerja gitu ya. Nah, tadi juga saya mendapatkan gambaran bagaimana sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya diserap oleh dunia kerja di Indonesia ataupun di nasional, malah banyak juga yang berkiprah di luar negeri. Dan juga yang luar biasa malah banyak juga lulusan-lulusan yang kemudian menjadi wirausaha ya, justru membuka lapangan-lapangan kerja ya untuk alumni-alumni yang lain. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat penting ya untuk dijadikan referensi sehingga perguruan tinggi vokasi yang lain juga bisa belajar gitu ya. Dan di sisi lain saya juga melihat bagaimana keterhubungan langsung antara Poli Marim dengan
sektor industri kemaritiman yang ada. Nah, ini sesuatu yang sangat positif ya. Kita tentunya akan terus mendorong agar dunia kerja dengan dunia perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi vokasi ya, seperti yang dicirikan oleh Polimarim itu bisa semakin kuat ya. Dan saya merasa bangga ya, walaupun tidak di Jawa ya ternyata di daerah-daerah di daerah timur kita juga punya perguruan tinggi vokasi yang memang unggul ya, dan juga yang paling penting itu berdampak gitu ya. Mungkin itu sebentar. Ya, tadi saya juga berbincang dengan Pak Direktur ya. Saya menyarankan agar terus dikembangkan, namun tetap fokus pada isu kemaritiman. Nah, dengan apa? Dengan menumbuhkan prodi-prodi lain untuk mendukung penguatan isu kemaritiman ini, kemudian juga meningkatkan riset dan inovasi ya, sehingga selain kita mencetak sumber daya manusia, kita juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang memang kita butuhkan ya dalam konteks Indonesia. Kemudian terus memperluas jejaring, memperkuat jejaring, bahkan dengan jejaring global kalau bisa. Jadi itu beberapa hal saya kira bisa dilakukan nantinya. Yang pertama, kami sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak terhingga kepada Bapak Dirjen atas kesediaannya datang menyapa kita semua, dan tentunya pembinaan selama ini lewat LLDT wilayah 9 Sultan Batara juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, dengan pernyataan beliau ya memang kita menjadi sangat kaget ya, tetapi kita optimis Pak, kita optimis apa yang disampaikan oleh beliau akan kita ikuti ya semua ya. Kita akan berkolaborasi dengan dunia usaha yaitu agar anak-anak kita itu daya serapnya cepat ya, bukan cuma mendidik ya menjadikan dia sarjana, tetapi kita tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan ya. Dengan berkolaborasinya alumni, pengusaha, stakeholder semua ya, sains lalah ya, lembaga Polimarim semakin ke depan semakin sukses dan semakin maju, tentunya dengan dukungan Pak LLDT dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kenapa bisa Polimarim seperti itu? Karena mereka Pak Direktur dan jajarannya itu memang komitmen pada mutu. Jadi hal-hal yang terkait dengan mutu, bagaimana pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi, kurikulum dan semuanya, saya kira mereka satukan dalam suatu komitmen, sehingga memang kenapa bisa Polimarim sebesar ini, bermutu seperti ini, karena komitmen tadi pada mutu. Itu harapan kita, sehingga apa yang menjadi harapan Pak Dirjen, harapan kita semua bahwa Polimarim seterusnya terus meningkatkan dirinya ya. Bagaimana kerjasama, bukan saja kerjasama dalam negeri, tapi kerjasama global itu terus kita tingkatkan. Jadi pendidikan vokasi memang intinya bagaimana melakukan kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan seterusnya. Bagaimana terus menjaga serapan alumni. Jadi memang Politeknik Maritim ini masa tunggunya sudah sangat pendek, sehingga ini terus kita harus jaga. Saya kira seperti itu.